Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Eka Marianti dari SD Negeri 1 Kalitua, CGP Angkatan 7 tahun 2022-2023. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Jadi yang akan saya bahas adalah kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Sebagaimana telah kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kelas, di antaranya adalah 1. Membuat tujuan pembelajaran dengan jelas, kemudian memetakan kebutuhan murid, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Kemudian, kita juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Kemudian kita juga bisa melakukan manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Kemudian yang tak kalah pentingnya, di akhir kita membutuhkan penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan, dan kemudian menyesuaikan rencana dan proses pembelajaran berikutnya. Kemudian saya akan berusaha menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Kita dapat melihat kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada 6 perspektif dalam kesiapan belajar yang bisa kita perhatikan dari setiap murid. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Kemudian konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung atau mandiri. Yang terakhir, lambat atau cepat. Jadi, kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas. Hal ini lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang diajarkan atau belum. Adapun tujuannya dalam memperhatikan kebutuhan belajar murid itu berdasarkan tingkat kesiapan murid adalah untuk memastikan bahwa semua murid diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua aspeknya yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Ada 2 minat. Yang pertama, minat situasional, dan yang kedua, minat individu. Apa perbedaannya? Minat situasional itu merupakan suatu kondisi psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat individu, kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu yang lama
dengan objek atau topik tertentu. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan menciptakan humor di kelas, menciptakan surprise, kejutan-kejutan, kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai. Jadi manfaat apa yang dipelajari oleh murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Problem based learning. Yang ketiga, aspek yang bisa kita perhatikan adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Ada beberapa faktor dalam profil belajar murid, diantaranya yaitu preferensinya terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Apakah santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal murid tersebut. Yang ketiga, preferensi gaya belajarnya. Jadi gaya belajar itu adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu pertama, visual. Belajar dengan melihat. Misalnya kita menyajikan materi dengan berupa gambar, media diagram, PowerPoint, catatan, peta konsep, grafik organizer, dan sebagainya. Auditory. Belajar dengan mendengar. Misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan suara yang keras dan lantang, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Kemudian kinestetik, belajar sambil melakukan sesuatu, misalnya sambil bergerak, melakukan kegiatan hands on, dan sebagainya. Mengingat bahwa murid-murid kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, maka penting bagi guru untuk berusaha menggunakan kombinasi gaya mengajar. Referensi berikutnya yaitu berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk itu menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut misalnya visual spasial, musikal, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalistik, logis matematik. Oke, beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar muridnya adalah dengan cara mengamati perilaku murid-murid mereka. Dalam keseharian belajarnya kita perhatikan murid kita. Tentunya dengan memperhatikan kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Kemudian mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, bisa menggunakan pretest atau asesmen. Kemudian melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini. Dan kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Kemudian kita juga bisa mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Jadi kita melakukan koordinasi dengan POM, Satuan Orang Tua Murid. Kita juga bisa mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas.
Kemudian bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Jadi kita terbuka dengan murid. Kemudian kita bisa membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, melihat komentar dari guru-guru sebelumnya, melihat pencapaian murid sebelumnya. Kemudian kita berbicara dengan guru sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat itu. Kita juga bisa menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Jadi, mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid tidak harus selalu melibatkan suatu kegiatan yang rumit. Guru bisa memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatifnya, perilaku muridnya, refleksi murid, terbiasa mendengarkan dengan baik. Jadi ketika murid bercerita, murid mengeluh, atau murid mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya, kita membuat catatan tentang profil murid akan sangat membantu bagi kita menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan murid. Adapun 3 strategi dalam pembelajaran diferensiasi terbagi menjadi 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten lebih menekankan kepada materi yang akan diajarkan kepada murid kita. Guru bisa melihat tadi misalnya dari kesiapan belajar, apakah nanti akan diberikan secara konkret materinya atau belajar secara abstrak. Konten berdasarkan minat, bisa menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati. Kemudian diferensiasi konten berdasarkan profil, guru harus memahami gaya belajar siswa. Apakah lebih kepada visual, audio, atau bahkan audio visual. Untuk yang kedua, diferensiasi proses. Murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari sehingga hal ini dapat terlihat dari proses pembelajarannya. Pemilihan kegiatan pembelajaran yang jelas dan rinci, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas itu secara mandiri atau masih membutuhkan bimbingan, kemudian dengan waktu pengerjaan yang berapa lama itu disesuaikan. Dalam melakukan diferensiasi proses ada 6 cara. Yang pertama dengan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, mengakomodir gaya belajarnya, menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minatnya. Dan yang terakhir, diferensiasi produk adalah berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dari pembelajaran. Diferensiasi produk meliputi memberikan tantangan atau variasi, kemudian memberikan murid pilihan bagaimana dia mengekspresikan hasil pembelajaran yang diinginkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.